Kami berterima kasih buat anak-anak kami Permata yang setia untuk melayani Tuhan. Kami berterima kasih buat rekan pelayanan kami yang setia bersama berbagi firman Tuhan kepada semua orang. Rekan pelayanan kami, calon pendeta Desmond Situmorang, yang tidak pernah mengenal lelah untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat semua kebersamaan kita dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, malam ini kita bertemu kembali untuk berbagi akan firman Tuhan. Mari kita angkatkan satu pujian, Kepadamu ku berdoa.
Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa-Ku Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dengarkanlah doa kepadamu. Kami bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Hari-hari yang kami lalui dapat kami jalani karena pertolongan dan kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami tidak pernah meragukan akan cinta kasih Tuhan. Kami percaya akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Setiap hari kami rindu akan sabda Tuhan, karena kami percaya sabda-Mu memberikan kekuatan, penghiburan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan, pergumulan kami, tantangan kami yang semakin hari semakin sulit kami jalani. Biarlah Engkau hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu akan sabda Tuhan berfirman kepada kami, karena firman-Mu memperbaharui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, bersabdalah Tuhan bagi kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, kita ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kami bacakan Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,
imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita masih ingat peribahasa tak kenal maka tak sayang. Peribahasa ini mau mengatakan bahwa sifat perangai seseorang tidak dapat diketahui pasti jika belum mengenalnya secara dekat. Kepribadian seseorang itu takkan pernah bisa kita tahu, kita kenal secara mendalam sebelum kita mengetahuinya secara dekat, hidup bersama dia, mungkin bergaul setiap hari bersama dia, dan mungkin tinggal bersama orang tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus mengajukan pertanyaan kepada muridnya tentang jati dirinya. Yesus bertanya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus itu mengundang banyak jawaban dari banyak orang. Ada yang mengatakan Yesus Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yesus Elia. Ada yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit. Pertanyaan Yesus yang berikutnya, dia tanya kepada muridnya, menurut kalian, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus tersebut hanya Petrus yang bisa menjawab dengan mantap. Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Saudaraku yang terkasih, cara Yesus bertanya pertama sangat mudah dijawab, karena pertanyaan ini hanya membutuhkan pengetahuan akan Yesus yang biasa didapat dari orang banyak, dari orang lain. Sedangkan pertanyaan yang kedua tidak begitu mudah untuk dijawab karena membutuhkan pengalaman pribadi akan Yesus yang harus dialami sendiri dalam hidup ini, sehingga dia bisa menjawab siapakah Yesus baginya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan dari Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah adalah hasil dari relasi yang sangat dekat dengan pribadi Yesus. Dalam hidupnya sehari-hari, dia hidup bersama dengan Yesus. Petrus tidak hanya sekedar mengenal Yesus, tetapi juga mengalami hidup bersama dengan Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita mengenal Yesus dengan sungguh dalam hidup kita. Inilah suatu pertanyaan bagi kita. Apakah saya sungguh mengenal Yesus dalam hidup saya? Apakah pengenalan kita akan Yesus hanya sebatas pengetahuan kita? Pengetahuan kita dari buku, pengetahuan kita dari khotbah yang kita dengarkan, atau pengetahuan kita dari hal-hal yang lain? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita memiliki pengalaman bersama Yesus dalam hidup kita setiap hari? Ketika kita bekerja, ketika kita hidup dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita hidup bersama dengan orang lain, apakah semua ada pengalaman kita hidup bersama dengan Yesus? Ini menjadi suatu pertanyaan yang mendalam. Saudaraku,
Pengalaman akan Allah terjadi ketika kita mampu memahami apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Bunda Teresa dari Avila pernah berkata bahwa syarat untuk bisa memiliki pengalaman akan Allah tidak lain adalah doa dan perenungan. Itulah kata kuncinya. Kalau kita sungguh ingin mengenal Allah dalam hidup kita, kita harus berdoa dan merenungkan akan Allah. Marilah kita selalu setia berdoa, merenungkan firman Allah, agar kita mampu mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan akhirnya, saudaraku yang terkasih, kita mampu memahami segala kehendak Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Tak kenal maka tak sayang. Kenalilah Allah, kenalilah Yesus itu, sehingga kamu akan cinta akan Dia, dan kamu tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kamu akan menjadi anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan yang memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi kita semua, sehingga kita sungguh mengenal Allah dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita angkatkan satu pujian kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkatkan pujian kita kepada Allah. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta. Kita percaya Tuhan selalu menyertai hidup kita sepanjang kita setia bersama dengan Yesus. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba
agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu akan bersekutu dengan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengar akan firman Allah setiap hari, setiap waktu, supaya sungguh kami mengenal Engkau. Ketika kami mengenal Allah dalam hidup kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang setia kepadamu. Bapa di sorga, berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah kasih dan kemurahan Allah yang selalu menyertai kehidupan mereka setiap saat. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupan kami pada saat ini. Engkau melihat situasi bangsa dan negara kami. Engkau melihat keadaan ekonomi kami. Engkau melihat anak-anak Tuhan yang terpapar virus corona. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya Tuhan yang mampu menolong kami. Tuhan yang mampu menyelamatkan bangsa negara kami. Tuhan yang mampu menyelamatkan semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini terpapar virus corona. Sertai pemerintahan kami. Berikan roh hikmat kebijaksanaan. Tuhan memberkati para medis yang berjuang untuk melayani anak-anak Tuhan yang sakit. Walaupun dia mempertaruhkan hidupnya untuk keselamatan orang banyak, tapi dia tetap semangat untuk melayani orang yang sakit. Kami serahkan semua hidupnya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita kepada semua para medis yang bekerja, yang berjuang, bekerja keras pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa, semua anak-anak Tuhan yang ikut mengambil bagian untuk bisa merekam pembagian firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, walaupun dia masih muda. Tapi kami percaya Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, hanya ke dalam penyertaan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas segala anugerah dan kebesaran. Amin. Saudara yang terkasih,
Demikianlah firman Tuhan. Kami minta maaf atas segala kekurangan, kelemahan yang kami punya. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih buat anak-anak Permata yang selalu eksis untuk dapat bekerja sama berbagi akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.